Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Arif. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di SDN Cilincing 03. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 3 dengan nomor induk mahasiswa 42500136664 di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kompetensi yang akan saya lakukan di kelas 2 dengan materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan mulai dengan baca doa. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Bersiap, siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Rabbi boleh Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita belajar seperti biasa pelajaran agama. Bertemu lagi dengan Pak Guru, ya. Pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan itu adalah hal yang baik. Oke, sebelum belajar kita lakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut, yaitu yang pertama adalah membiasakan tadarus Al-Quran, yaitu membaca surat-surat pendek, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita membaca bersama-sama Pancasila. Oke, anak-anak, hari ini kita membiasakan baca surat-surat pendek terlebih dahulu ya. Kita baca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Oke, kita awali pembiasaan hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana
minhuma kasirna wa alimna minhuma jahilna warzuqna fiha wa tahu al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Hari ini hadir semua apa ada yang nggak masuk? Ada yang masuk. Ada yang masuk satu. Ya, nggak masuk satu ya. Oke, baik anak-anak, sebelum belajar kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan Pak Guru ingin bertanya tentang materi kita pada minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar yaitu tentang bagaimana kita mengenal Allah. Nah, kita bahwa tahu kita mengenal Allah itu ada banyak sekali caranya. Ya, salah satunya itu kita memahami Asmaul Husna. Kemudian kita bisa memahami ciptaan-ciptaan yang Allah cipta. Kemudian ada lagi, yaitu kita bisa memahami sifat-sifat yang Allah punya. Ya, oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna sedikit, ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi, kita dalami lagi pelajaran kita yaitu tentang bagaimana kita mengenal Allah, yaitu melalui Asmaul Husna. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah tahu apa itu Asmaul Husna? Tahu, ada yang tahu apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Oke, Aldi, nama-nama Allah yang baik. Bagus, tepuk tangan buat Aldi. Ya, betul sekali. Asmaul Husna itu adalah artinya nama-nama Allah yang baik. Kalau nama-nama Allah yang baik artinya Allah itu mempunyai nama ya. Coba siapa lagi yang tahu nih berapa jumlahnya nama-nama Allah yang baik ini? 99. Ya, jumlahnya ada 99. Itu udah pada pinter-pinter. Anak-anak, 99 ini itu banyak sekali ya. Kalau kita pernah mendengarkan sebelum sholat biasanya ada ya Allah, ya Rahman gitu ya. Ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya sampai 99. Tapi yang kita pelajari hari ini itu bukan semuanya. Kalau semuanya mah nanti
Tak kelar ya, banyak sekali ya. Yang kita pelajari itu ada 5 Asmaul Husna. Ya, yang nanti ada yang namanya Al-Alim, Al-Wali, Al-Azim. Nah, kemudian ada yang namanya Al-Khafid, kayak gitu ya. Oke. Baik anak-anak, kita langsung lihat ke layar ya. Kita akan mulai materi kita hari ini. Nah, kelihatan ya? Ya, oke. Anak-anak, itu di judulnya ada tulisan mengenal Allah ya. Nah, baik anak-anak, bab 2 yaitu materi kita tentang mengenal Allah. Nah, sebelum kita masuk materi, Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dulu ya. Diharapkan nanti peserta didik kalian, siswa, para murid, itu yang pertama bisa memahami, peserta didik itu bisa menyebutkan 4 Asmaul Husna. Nah, yaitu yang Al-Hafiz, Al-Wali, kemudian Al-Alim dan Al-Khabir. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik bisa menjelaskan nih 4 Asmaul Husna tadi. Apa? Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim dan Al-Khabir. Selanjutnya tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu peserta didik bisa menganalisis bukti Asmaul Husna Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim dan Al-Khabir. Bisa menganalisis mana sih yang termasuk yang Al-Hafiz itu mana, yang Al-Wali mana, yang Al-Khabir yang mana, gitu ya. Kemudian tujuan yang terakhir, peserta didik itu bisa meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kalian peserta didik, murid-murid bisa mempraktekkan ya. Al-Hafiz itu Allah itu yang kayak gimana, Al-Wali itu Allah yang kayak gimana ya. Nanti kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, yang pertama tadi sudah Pak Guru tanya ya, dijawab sama Aldi. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna yaitu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya, bahwa Allah memiliki 99 nama yang menunjukkan sifat-sifat Allah ya. Pada materi ini ya nanti kita akan mempelajari itu, yaitu 4 sifat Allah atau nama-nama Allah yang baik. Yang pertama ada Al-Hafiz, kemudian Al-Wali, Al-Alim dan Al-Khabir. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ada yang namanya Asmaul Husna Al-Hafiz. Nah, Al-Hafiz itu apa Pak Guru? Al-Hafiz itu adalah Allah Maha memelihara. Allah Maha memelihara. Ya, artinya Allah memelihara semua yang ada di alam semesta ini, baik bumi, langit, memelihara kita semua. Yang pertama, Allah mengandung arti bahwa Allah itu menjaga seluruh ciptaannya. Ciptaannya tidak hanya manusia, seluruh hewan yang kecil-kecil itu semuanya dijaga. Apa yang dijaga? Allah menjaga langit dan bumi. Allah menjaga rezeki makhluk hidup. Jadi rezeki ya, rezeki termasuk makan, kesehatan, minum, semuanya ibadah juga rezeki. Itu dijaga oleh Allah. Kemudian Allah menjaga rezeki makhluk hidup. Allah memelihara amal ibadah makhluk hidup. Selanjutnya Allah memelihara makhluk ciptaannya. Semua ciptaan Allah itu dijaga, dipelihara. Ya. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua yaitu Allah Maha Al-Wali, atau artinya Al-Wali adalah Allah Maha melindungi. Ya, Allah Maha melindungi, Allah Maha menyelamatkan. Al-Wali mengandung arti menguasai, bisa melindungi, dan juga arti yang lain dari Al-Wali itu adalah Allah Maha menguasai. Allah melindungi dan menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah melindungi setiap orang Islam yang beriman kepadanya.
Kemudian Allah melindungi umatnya dengan cara memberi petunjuk. Jadi umatnya itu diberi petunjuk. Itu cara Allah melindungi manusia. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya apa? Allah Maha. Ya, Allah Maha mengetahui. Nah, Allah mengetahui apa? Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang tampak kayak contohnya apa? Orang. Oh, manusia, orang tampak nih. Kalau yang nggak tampak contohnya apa? Setan, ya setan, apalagi jin, ya iblis. Nah, surga tampak enggak? Enggak tampak. Ya, neraka tampak enggak? Enggak. Itu juga dilindungi oleh Allah. Termasuk isi hati kita. Allah melindungi dan tahu isi hati kita. Itu Allah tahu itu. Kamu mau ngomong apa? Allah tahu, ya kan? Nah, kemudian Allah tahu masa depan, masa lalu, masa depan nih. Kamu mau ngapain? Kamu mau menjadi apa? Itu Allah tahu. Kemudian kapan datangnya hari kiamat? Karena tidak ada satu makhluk pun yang tahu ya. Kiamat itu kapan? Besok, tanggal berapa? Itu nggak ada yang tahu ya. Ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Oke. Nah, yang terakhir ada Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir ya. Al-Khabir itu artinya maha teliti. Al-Khabir itu mirip sama Al-Alim ya. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha teliti. Tapi Al-Khabir ini lebih detail. Jadi Allah itu mengetahui hal-hal yang paling kecil lebih detail lagi, yang tampak dan yang tersembunyi. Mirip dengan Al-Alim ya, tapi lebih detail lagi. Lebih detail. Ini Allah tahu niat kita, Allah tahu pikiran baik dan buruk kita, Allah tahu rahasia yang disimpan dalam hati kita, ya. Nah, kemudian ini adalah selanjutnya bagaimana sih cara kita meneladani Asmaul Husna ini yang 4 tadi, ya. Yang pertama, Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Hafiz. Tadi masih ingat nggak Al-Hafiz artinya maha apa? Memelihara. Iya, pintar. Al-Hafiz itu maha memelihara. Coba, ini adalah contoh perilaku yang bisa kita teladani. Yang pertama, Al-Hafiz itu memelihara kedamaian. Jadi kita bisa meneladani Asmaul Husna Al-Hafiz itu dengan cara kita hidup damai, tidak suka berantem, tidak suka bertengkar. Nah, itu berarti kalian sudah mengamalkan Asmaul Husna Al-Hafiz, suka kedamaian, suka kerukunan antar teman, antar tetangga, antar seluruh manusia. Yang kedua, Al-Wali. Bagaimana sih cara kita meneladani Al-Wali? Yaitu dengan cara melindungi teman nih yang kecil dilindungi lah, yang lemah dilindungi dan dibantu. Itu kalian sudah melaksanakan Asmaul Husna Al-Wali. Tadi Al-Wali artinya apa? Al-Wali Maha melindungi. iya, pintar. Allah maha melindungi. Allah maha melindungi. Nah, kalau kalian ada teman yang jatuh nih, kalian bantu, kalian tolong, itu sudah melaksanakan Asmaul Husna Al-Wali. Ya. Selanjutnya Al-Alim. Tadi masih ingat Al-Alim artinya apa? Maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Iya, Allah maha mengetahui. Bagaimana cara kita meneladani Al-Alim? Yaitu yang pertama dengan cara giat belajar supaya kita banyak pengetahuan, banyak ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh. Nah, itu berarti kalau kalian sekolah giat, rajin, jarang bolos, ya kan? Nggak ada alasan apa-apa, nggak bolos, itu berarti kalian sudah mengamalkan Al-Alim, ya. Jadi nggak ada sakit, nggak ada cara keluarga, nggak ada apa, kalian bolos. Nah, itu berarti kalian nggak mengamalkan Al-Alim. Ya, kalau mengamalkan Al-Alim berarti sekolahnya rajin, sekolahnya giat. Ya, kemudian Al-Khabir. Al-Khabir tadi artinya adalah Maha teliti. ya, maha teliti. Al-Khabir sama Al-Alim itu mirip, tapi Allah ini Al-Khabir ini lebih teliti, maha teliti, lebih detail.
Jadi sangat teliti sekali. Nah, cara mengamalkannya bagaimana? Berhati-hati. Jadi setiap tindakan, setiap perlakuan itu kalian berhati-hati. Oh ini salah, oh ini nggak benar. Jadi dijaga, berhati-hati. Dari setiap perkataan, setiap perbuatan. Oh ini nggak benar nih, saya nggak boleh ngomong kayak gini. Nah, berarti itu dijaga, dihati-hati. Itu berarti kalian sudah mengamalkan Asmaul Husna Al-Khabir. Ya. Nah, bentar. Ya, terima kasih ya. Ini adalah materi kita hari ini ya. Anak-anak, sebelum selesai pelajaran ini, Pak Guru akan memberikan sedikit kuis. Nah, kalian suka kuis nggak? Suka. Oke. Ini nanti sebelum kuis dimulai, Pak Guru tanya dulu nih, dari kalian ini tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, kira-kira ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang tanya? Nah, berarti udah paham ya? Nah. Iya, Pak. Oh, Akiza ada yang tanya. Pak, bagaimana sih cara mengenal Allah? Bagaimana cara mengenal Allah? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Cara mengenal Allah tadi sudah Pak Guru jelaskan di awal ya. Cara mengenal Allah itu bagaimana? Cara mengenal Allah salah satunya itu dengan cara kita memahami Asmaul Husna. Nah, yang pertama. Yang kedua, cara mengenal Allah itu kita bisa memahami makhluk ciptaan Allah. Nih kalian pahami nih. Kok bisa ada kambing? Oh, kambing ini lahir. Oh, pasti ada yang menciptakan, ya kan? Ada menciptakan. Ada manusia. Manusia kok bisa ada? Oh, berarti mesti ada yang menciptakan. Itu cara memahami Allah, mengenal Allah seperti itu. Yang ketiga, cara mengenal Allah itu dengan cara mengetahui sifat Allah. Allah itu mempunyai sifat ya. Sifat Allah itu ada 20. Mungkin belum kita pelajari. Nanti kelas 3 itu kita pelajari. Mungkin kalian pernah dengar mungkin karena sering dinyanyikan atau di pujian-pujian sebelum sholat. Kayak itu. Allah wujud kidam bako. Nah, dengar nggak? Mukhalafatul hawa isi iyamu binafsi. Nah, itu sifat-sifat Allah. Dari sifat Allah itu kita bisa memahami, oh Allah itu ternyata ada. Ya, ada lagi nggak yang tanya? Ya, Alji. Oh, contoh Asmaul Husna ya. Contoh Asmaul Husna di Al-Quran itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau kayak Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu contohnya. Di mana Pak itu Asmaul Husna? Ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau yang kita pelajari ini nih, yang tadi ada juga Innallaha alimun khabir. Allah sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui lagi maha teliti. Ya, Innallaha alimun khabir, itu contoh-contohnya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita bermain-main, kita main ini ya, main kuis ya. Nanti jadi gini, nanti siapa yang namanya muncul, nanti kalian maju, yang namanya muncul ya, nanti yang namanya muncul kalian maju ke depan, memilih angka. Oke? Coba kita bermain kuis. Nih. Nah, siapa itu? Mana Azara? Azara, coba maju Azara. Silakan kamu pilih. Oke, Azara, kamu pilih nomor berapa? Coba dipegang. Oke, nomor 10. Nah. Oke, jawab. Kamu pilih jawaban 99 ya. Coba bener nggak? Yeay, bener ya? Oke. Ayo, selanjutnya. Siapa nih nama kita, nama kalian yang muncul nih?
Ain. Mana Ain? Ayo maju Ain. Belum ada yang salah nih, keren kalian. Coba pilih angka berapa? Angka 8. Lihat soalnya. Meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Antara lain dengan cara apa? Al-Alim adalah Allah yang maha mensyukuri nikmat Allah. Coba kita jelas jawabannya. Oke dong, salah nggak apa-apa ya, belajar. Namanya belajar begitu, nggak mungkin salah, nggak mungkin benar terus ya, ada salahnya. Oke, coba kita spin lagi. Ya, Adinda Yosinesta, Adinda. Oke, pilih angka berapa? 8. Ini tadi udah ya? Oh, belum. Allah memiliki arti maha mengetahui. Al-Alim pilihannya. Benar nggak? Benar nggak? Nggak tahu. Wih, benar. Oke. Ya, tepuk tangan. Oke. Oke. Ini kuisnya sudah. Oke. Anak-anak, hari ini sebelum selesai pembelajaran kita, Pak Guru ingin kalian mengerjakan lembar kerja sebentar ya. Ini gampang ini, lembar kerjanya gampang sekali. Dan nanti kalian kerjakan. Ini adalah hanya untuk memasangkan ya, mencocokkan mana yang benar, mana yang salah. Ayo, waktunya nggak lama ya. Waktunya berapa? 10 menit aja ya. Ya, ini aja langsung di garis. Yuk, ya. Yang sebelah sana udah selesai semua? Udah. Yang sebelah sini? Kelompok sini udah. Yang sebelah sini udah? Ada yang belum? Udah, ayo, Iki. Oh, gitu namanya. Ya, Eki. Yang sini udah semua? Udah. Ayo yang sebelah sini, tinggal sebelah sini nih. Ya. Udah, nggak apa. Tinggal berapa nih yang belum? Oke. Oke, sudah semua ya. Oke. Sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini, coba Pak Guru ingin menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Asik ya? Ya. Oke, nanti pembelajaran selanjutnya kita akan sering yang asik apa? Ada kuis-kuisnya ya? Ya, nanti kita akan banyak kuis-kuis lagi supaya kita lebih semangat lagi. Oh iya, satu. Ya. Oke. Pembelajaran hari ini Pak Guru anggap selesai ya. Minggu depan kita bertemu lagi, nanti kita masuk di pelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Aldi. Oke. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.